Setelah Sikun memunculkan kemampuan OP kekuatan iblis emas surgawinya, dengan itu tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah Lindong. Lindong pun yang melihatnya hanya menunjukkan ketenangannya tanpa mengalami ketakutan sedikit pun. Sebelum kemudian ia pun mulai membentuk segel di tangannya, memunculkan sebuah kemampuan langkah awal jari surgawi pemenjaraan hancur yang besar, membentuk 5 pilar cahaya yang segera mengitarinya menjadi tameng untuk melindunginya dari serangan Sikun, sehingga ketika serangan gelombang cahaya emas gelap Sikun mengenai 5 pilar itu pun segera menunjukkan retakan, diikuti teriakan tengil Sikun yang mengejek kemampuan pilar cahaya dari Lindong. Ya, menurutnya tak akan mampu berhasil menahan serangannya, sekaligus serangan ini akan memokatkannya. Tapi mendengar ejekan tengil dari Sikun, Lindong pun hanya menanggapinya biasa aja dan menyuruhnya untuk menghilangkan ketengilannya itu. Sebab ia merasa bahwa kemampuan jari surgawi yang dimunculkannya kali ini hanyalah tahap permulaan saja dan dirinya akan mulai menunjukkan mode seriusnya. Dengan segera melontarkan teriakan keras, jari surgawi terpencil yang sunyi besar bergabung. 5 jari kuno besar yang melayang di langit pun tiba-tiba bersatu memancarkan cahaya badasnya. Saat itu pun segera membentuk sebuah telapak tangan kuno yang tanpa ampun dilesatkannya ke arah Sikun, sehingga mengakibatkan Sikun yang tak sanggup menahan serangan badas 5 jari ini. Tubuhnya pun terpental jatuh tersungkur cukup keras di tumpukan batu. Di balik kondisi menyuramkan yang kali ini ditunjukkannya, dengan aura hidupnya telah mencapai titik sekarat dan bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Yang bahkan situasi suram yang dialami Sikun ini pun menyebabkan seluruh penjuru tempat panggung pelatihan menjadi sunyi senyap, saat beberapa orang dengan persepsi yang lebih baik bisa merasakan napas Sikun yang kali ini sangatlah lamban, dan setelah itu mereka tanpa sadar hanya bisa terdiam di tempatnya. Di balik pandangan mata mereka memiliki rasa takut luar binasa saat mereka berbalik untuk melihat ke arah Lindong, sebab mereka tahu mengalahkan 2 ahli Yuan Nirvana sampai sekarang dengan 1 telapak tangan itu bisa dikatakan sangatlah edan, serta kemampuan maupun keterampilannya pasti memiliki efek jerah terhadap mereka semua. Dan pada saat ini reputasi Lindong di dalam hati mereka telah menyusul para praktisi hebat di wilayah barat laut. Tapi menghadapi tatapan penuh takut semua praktisi ini, Lindong pun memilih untuk mengabaikannya dan segera memunculkan sinar cahaya di tangannya. Ia langsung terbang ke tubuh Sikun untuk mengambil kunci kuno miliknya. Sebab ini dilakukannya atas dasar dirinya. Ia selalu merasa bahwa si objek kunci ini masih menyimpan berbagai rahasia tersembunyi di dalamnya, selain membuka wilayah medan perang kuno yang masih sama sekali belum diketahuinya. Dan sekarang pasca ia telah mengalahkan Sikun, kunci rahasia kuno di tangan Kekaisaran Tebing Iblis secara alami akan mendarat di tangannya. Namun setelah Lindong mengambil si kunci kuno, pada saat ini saudara Sikun yaitu si Suan dan para anggota Kekaisaran Tebing Iblis pun juga sangat ketakutan berdatangan, dan mereka semua bergegas turun ke bawah kawah besar untuk mengeluarkan Sikun dari tumpukan batu yang kali ini tak sadarkan diri dalam kondisi suramnya. Sebelum kemudian si Suan pun memerintahkan para anggotanya untuk bergegas pergi membawa tubuh Sikun meninggalkan wilayah panggung pelatihan kuno tanpa sedikit pun melirik sosok Lindong, sebab mereka tahu pasca baku hantam Sikun dan Lindong kali ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Kekaisaran Tebing Iblis mereka tak lagi memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Lindong. Dikarenakan dalam medan perang kuno yang kejam ini, Kekaisaran Tebing Iblis mereka telah menggunakan reputasinya sebagai batu loncatan untuk mendongkrak nama Lindong menjadi viral di wilayah barat laut ini, memungkinkan Kekaisaran Tebing Iblis mereka sangat sulit untuk kembali bersaing. Menyebabkan Lindong pun yang melihatnya hanya membiarkan kelompok siswan yang secara ketakutan dengan cepat melarikan diri tanpa berniat mengejar atau bahkan menyerang mereka sekalipun, sebab ia tahu Sikun adalah satu-satunya orang di kerajaan Tebing Iblis yang ia anggap sebagai ancaman besar. Dan sekarang dengan kondisinya saat ini sudah turun menjadi setengah lumpuh dari serangan telapak tangannya sebelumnya, dipastikan mereka tak akan berani bertindak macam-macam terhadapnya, yang bahkan jika ia bisa sepenuhnya pulih dari cederanya itu di masa depan, kemungkinan akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, reputasi Kekaisaran Tebing Iblis dalam medan perang kuno ini juga akan menurun secara drastis setelah kehilangan orang yang begitu penting, dan beberapa musuh mereka dari masa lalu kemungkinan lambat laun akan melakukan pemberontakan. Oleh karenanya pasca kepergian kelompok Kekaisaran Tebing Iblis, seluruh area ini juga tiba-tiba menjadi senyap, dan banyak tatapan semua praktisi diam-diam mengamati Lindong dari sudut yang berbeda, di balik sedikit rasa hormat maupun ketakutan di dalamnya. Yang bahkan tak ada yang berani untuk menyenggol Lindong hanya karena ia berasal dari Kekaisaran peringkat rendah. Sebab ini karena mereka mengerti bahwa keterampilan yang dimiliki pemuda titisan Jilong dari Kekaisaran peringkat rendah ini adalah sesuatu yang bahkan Kekaisaran peringkat tinggi seperti Kekaisaran Tebing Iblis tak dapat menghentikannya.
Dan di medan perang kuno ini, hanya kekuatan asli adalah kebenaran yang tak bisa disangkal oleh siapapun. Namun ketika semua praktisi masih mengamati Lindong, Lindong pun tiba-tiba bereaksi mengalihkan tatapannya ke arah Wang Li serta para anggotanya, serta melontarkan sedikit sarkasan yang menyindir mereka untuk pergi kabur juga seperti halnya kelompok kekaisaran tebing iblis. Setelah mendengar perkataan sarkas dari Lindong, Wali pun sontak menunjukkan ketakutannya dan tak mau berurusan sedikit pun pada Kang Tombak ini. Ia pun secara panik hanya bisa dengan cepat mengajak pergi para anggotanya dari wilayah panggung pelatihan. Oleh karenanya setelah mengusir pergi kelompok Wang Li, Lindong pun yang tak mau terus menjadi bahan pengamatan kepo para praktisi di sekitarnya, dan ia tahu bahwa sebagian besar alasan mengapa mereka tetap tinggal adalah karena panggung pelatihan ini memutuskan untuk pergi. Dengan segera ia pun memerintahkan Xiao Yan untuk bergegas pergi dari wilayah panggung pelatihan, sehingga bos sosok keduanya pun kali ini segera berubah menjadi sinar cahaya merah yang bergegas melesat pergi ke arah tempat yang jauh. Namun tepat pasca kepergiannya, Lindong pun bisa merasakan banyak gelombang kekuatan Yuan tiba-tiba meledak dari panggung pelatihan Sungai Pil yang ditinggalkannya sebelumnya, dan ia juga bahkan bisa mendengar berbagai kutukan maupun perbakuan taman dari mereka, sehingga pada saat itu ia pun tak bisa menahan tawa di hatinya, serta berpikir kemungkinan semua praktisi itu akhirnya tak dapat mengendalikan diri, dan akhirnya bertarung sampai titik darah penghabisan untuk memperebutkan panggung pelatihan. Tapi ketika Lindong masih memikirkan hal ini, Xiao Diao pun tiba-tiba muncul di sampingnya dan memuji bakat hebatnya yang tak disangkanya telah berhasil menguasai sepenuhnya teknik jari pemenjara surgawi, sehingga buannya pun menebak orang yang menciptakan teknik seni bela diri ini dahulunya kemungkinan orang biasa, dan aura semacam itu bahkan lebih kuat daripada dirinya ketika ia berada dalam kondisi puncaknya. Saat ini pun buat Lindong yang mendengarnya yang menunjukkan tawanya. Sebab ia merasa teknik jari pemenjara surgawi itu sendiri bukan hanya sebuah seni bela diri manifestasi, melainkan itu sebuah teknik terbilang sangat kuat yang sama sekali tak bisa dipahaminya di masa lalu. Dan sekarang setelah dirinya berhasil menembus ke ranah kultivasi tahap nirvana, ia pun akhirnya bisa memahami metode pelatihan mendalam itu sepenuhnya, yang notabene diciptakan oleh seseorang bernama Kaisar Kesedihan yang sangat hebat. Dikarenakan itu diketahuinya dari informasi teknik jari pemenjara surgawinya, serta ia tak tahu apakah kaisar ini hanyalah bentuk reputasinya atau nama aslinya, tapi hanya dengan mendengar namanya, kemungkinan besar orang ini adalah orang yang penting dan memiliki kekuatan yang sangat OP di zaman kuno. Menyebabkan Xiao Diao pun menunjukkan pemahamannya dan merasa mereka yang bisa disebut kaisar pada zaman kuno bukanlah individu yang sederhana, sehingga buannya pun memuji Lindong yang sepertinya memiliki keberuntungan cukup bagus. Sebab alasan mengapa teknik seni bela diri jari pemenjara surgawinya kuat adalah karena sedikit jiwa yang ditinggalkan oleh penciptanya, dan Kaisar Kesedihan yang hebat memiliki latar belakang yang cukup besar, serta sedikit jiwanya cukup untuk mengguncang langit dan menggerakkan bumi, sehingga memungkinkan seni bela diri jari pemenjara surgawi yang ditinggalkannya itu bukanlah barang biasa bahkan di antara seni bela diri jiwa lainnya. Terlebih lagi seni bela diri jiwa juga dibagi menjadi beberapa kategori kekuatan yang berbeda, dan itu juga dipisahkan menjadi peringkat rendah, menengah maupun tertinggi, dengan perbedaannya ditentukan oleh kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh penciptanya. Seperti contohnya Kaisar yang hebat telah menciptakan teknik jari pemenjaraan surgawi ini, kemungkinan besar memiliki kekuatan dan reputasi yang terbilang bukan kaleng-kaleng. Namun Xiao Diao pun memilih untuk mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan pada Lindong mengenai gerangan kemanakah tujuannya selanjutnya. Saat Lindong pun memberitahukan bahwa mereka akan pergi ke daerah yang lebih dalam sebab ia merasa kemungkinan sejumlah harta berharga lainnya berada di tempat-tempat itu, yang bahkan ia juga menebak sejumlah harta kuno ini harus menjadi aliansi beberapa sekte saat itu, dan pasti akan ada beberapa warisan dari sekte kuno di wilayah yang lebih dalam. Dengan jika seandainya mereka beruntung, kemungkinan mereka bahkan menemukan harta karun jiwa surgawi atau bakat seni bela diri jiwa langka, sehingga buannya pun memutuskan untuk bergegas mempercepat perjalanannya. Dengan ketika terus melakukan perjalanan, Lindong pun juga secara pribadi melihat beberapa peninggalan sekte kuno, seperti diantaranya adalah Pulau Terapung yang agak lebih besar, dengan sisa-sisa di pulau itu bisa dianggap cukup lengkap, maupun beberapa karakter kuno di puncak gunung di pulau itu. Tampaknya itu adalah sekte kuno yang disebut sebagai sekte tulang gelap, dan pada saat ini
Cukup banyak orang bergegas ke udara di atas pulau ini setelah mendengarnya. Saat setelah itu, mereka berbondong-bondong bergegas menuju TKP dalamnya. Di balik beberapa gelombang kekuatan Yuan meletus dari dalamnya. Tanpa jelas berbau hantaman brutal telah pecah untuk bersaing mendapatkan sesuatu di dalamnya. Namun setelah terus mengamati tempat itu, Lindong pun secara tak berdaya hanya menunjukkan rasa kecewanya. Dikarenakan yang disebut Pulau Sekte Tulang Gelap itu jelas tak dianggap sebagai keberadaan penting dalam aliansi ini. Memungkinkan tak akan ada sejumlah harta kuno besar di dalamnya, sehingga empuannya pun berniat untuk mengkanjutkan perjalanan. Tapi tepat ketika ia hendak baru saja akan berbalik pergi, ia pun tiba-tiba melihat beberapa sosok bergegas mendarat di tempat itu. Di balik obrolan gelisah yang masing-masing mereka tunjukkan, dengan meskipun suara mereka tampaknya pelan, itu pun masih sepenuhnya diserap ke dalam telinga Lindong saat ia bisa mendengar giban ketiganya yang menyebutkan tentang harta segel sekte kuno di wilayah harta karun kuno tanpa diduga sudah didapatkan oleh 3 praktisi dari Kekaisaran Besarian. Menyebabkan Lindong pun yang mengupingnya sontak terkejut terherman-herman sebab ia tahu 3 orang dari Kekaisaran Besarian yang disebutkan kelompok praktisi itu seharusnya adalah Moling dan sisa-sisanya yang telah berpisah dengannya di lembah granit gemuruh. Tanpa jelas dari kelihatannya, sepertinya mereka memiliki kehokian yang sangat besar. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk langsung muncul di depan kelompok praktisi itu dan tanpa mengatakan sebiji kata pun, ia pun membentuk tekanan kekuatan Yuan besar yang langsung menekan mereka dengan setelah beberapa saat menunjukkan ketengilannya memamerkan kemampuannya ini. Ia pun memilih untuk menyebarkan tekanan yang menekan ketiganya dan akhirnya memutuskan untuk segera berbalik pergi. Namun baru saja ia berbalik, salah satu praktisi dari kelompok itu pun secara penisyirin menanyakan padanya mengenai gerangan dari Kekaisaran peringkat tinggi manakah ia berasal. Dengan mereka tahu bahwa jika mereka bisa mengikat Lindong dan menjadikannya sekutu, kemungkinan besar kesempatan mereka untuk mendapatkan harta besar di peninggalan sekte kuno akan meningkat. Saat Lindong pun hanya bilang bahwa ia berasal dari Kekaisaran Besarian peringkat rendah yang disebutkannya sebelumnya, dengan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka.